Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Ma'ruf dengan NIM 151421040, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi mengenai perkembangan media pembelajaran. Dalam hal ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, dan langsung saja pada poin yang pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan wasala yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun secara terminologi atau secara istilah, beberapa tokoh mengemukakan bahwa pengertian pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama menurut Hamalik, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut Yusuf Hadi Miarso mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Berdasarkan uraian pada ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang akan disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi dan peran media pembelajaran. Levy dan Letts tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi. Fungsi atensi ini mengarahkan dan menarik perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua itu fungsi afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat itu fungsi kompensator atau media pembelajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Ataupun peranan media dalam pembelajaran menurut Yusuf Hadi Miarso sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita sehingga dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa ataupun peserta didik. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas karena banyak hal yang tak mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa.
Dan yang keempat itu memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Yang kelima, memiliki keseragaman pengamatan. Yang keenam, membangkitkan keinginan dan minat baru siswa. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Dan yang kedelapan, memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari sesuatu yang konkret maupun yang abstrak. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa ataupun siswa untuk belajar mandiri pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukannya sendiri. Dan yang ke-10, meningkatkan kemampuan keterbatasan baru atau neoliterasi. Dan yang ke-11 itu meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan meningkatkannya kendaraan akan dunia sekitar. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri baik dosen maupun mahasiswa ataupun baik guru maupun peserta didik. Selanjutnya tentang klasifikasi media pembelajaran. Pada saat ini kita dihadapkan pada pilihan media yang banyak sekali. Berbagai usaha telah dilakukan untuk membagi-bagi media dalam klasifikasi, kategori atau golongan tertentu didasarkan pada kemampuannya, bentuk fisik, biaya, dan sebagainya. Menurut Umar Hamalik, Jamarah, Sadirman, dan kawan-kawan, mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu media auditif. Media ini adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape record. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Dan yang ketiga, media audio-visual. Media ini adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jadi jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu audio dan visual. Yang berikutnya media pembelajaran. Media pembelajaran ini mempunyai fungsi yang lain, yaitu yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, dari peristiwa ini dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video maupun audio. Yang kedua, memanipulasi keadaan atau objek tertentu. Melalui media ini, guru dapat menyajikan bahan pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Nah, dengan menggunakan media, perhatian siswa ini terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Dari pendapat yang tadi saya sampaikan dapat dianalisis bahwa media pembelajaran ini berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa untuk memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi siswa. Yang berikutnya, manfaat media pembelajaran. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Dan yang ketiga itu metode pembelajaran bervariasi. Artinya tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar. Jadi siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Jadi, sebelum memilih media pembelajaran yang akan digunakan itu ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh guru, sehingga nantinya dalam pemilihan media pembelajaran tersebut adalah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran dan siswa akan memperoleh hasil belajar yang baik.
Nah, dalam memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu yang pertama tentang ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Jadi, media pengajaran ini yang dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Jadi, bahan pelajaran ini yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga itu kemudahan memperoleh media. Artinya media yang digunakan mudah diperoleh dan mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Jadi, diharapkan guru dapat berinteraksi dengan siswa pada waktu menggunakan media tersebut. Dan yang kelima itu tersedianya waktu untuk menggunakannya. Jadi media ini bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran, yaitu yang pertama, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. Yang kedua itu efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Nah, siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru juga dapat memberikan materi bisa lebih berurutan dengan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Yang ketiga itu membantu konsentrasi belajar siswa. Nah, dengan adanya media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa, baik di dalam kelas dan dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Nah, siswa juga tidak akan merasa bosan berada dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh guru, karena dengan menampilkan media pembelajaran, maka siswa menjadi senang berada di dalam kelas untuk belajar dengan baik. Nah, yang keempat itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga ketika guru menyampaikan materi di dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkat. Jadi guru dapat menampilkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kelima, memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya memahami hal abstrak yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa juga harus memahami secara nyata dari materi tersebut. Nah, guru ini menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa supaya mempunyai lebih mengerti materi secara keseluruhan, sehingga guru dan siswa mempunyai pengalaman yang sama dalam belajar. Baiklah teman-teman, jadi itulah penjelasan mengenai perkembangan media pembelajaran. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.